barik alaihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sayyidul Abaid wa ala aminina Ali ibn Abi Talib wa sibtaihi al-Hasan wal Husain wa ummihima al-Batul az-Zahra dawil mafakhiri wal manaqib. Salatan wa salaman daimaini sarmadan la yuhsihi mahasib. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para asatid, para tuan guru, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang hadir pada malam yang mulia ini, para asatid, para tuan guru yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan semoga beliau semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya oleh Allah, diistiqamahkan dalam dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqamahkan dalam ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia penyelenggara di Masjid Nurul Huda dalam rangka memperingati acara peringatan kelahiran manusia yang paling mulia, yakni peringatan hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga seluruh panitia yang telah bersusah payah untuk mensukseskan acara, semoga mereka dimudahkan urusannya oleh Allah dunia dan akhirat. Yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat, para pemuda, para pemudi, yang semuanya kita adalah umat yang paling mulia, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, alhamdulillah, segala puja dan puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat pada malam yang mulia ini memberikan nikmat, memberikan kesempatan, memberikan waktu, memberikan segala-galanya untuk kita, dan alhamdulillah kita gunakan nikmat itu kepada tempat yang baik, di akar yang baik, di perkumpulan yang baik, perkumpulan dalam rangka memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini menggerakkan kedua kaki Anda, yang menggerakkan tubuh Anda, menggerakkan mata Anda untuk melihat, tangan Anda untuk memegang, hidung Anda untuk mencium, semuanya tiada lain Allah memberikan itu kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia di alam dunia ini. Allah adalah zat yang maha agung di alam semesta ini, yang mana kemuliaan Allah, keagungan Allah tidak akan pernah ternodai walaupun hambanya melakukan dosa dan maksiat kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat kepada kita, baik nikmat zahiriyah ataupun nikmat batiniyah, nikmat adanya iman, nikmat adanya Islam, nikmat adanya Al-Quran, nikmat diutusnya Nabi Muhammad di tengah-tengah kita. Maka dia, Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang maha pengasih, zat yang maha pemurah. Jangan ada yang mengatakan manusia
yang sebenar-benarnya raja. Sebab banyak manusia di alam dunia yang mengaku raja, tetapi mereka tidak memiliki nilai-nilai bagaimana seorang raja. Raja di alam dunia dan raja di akhirat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja selain Allah, mereka hanya makhluk dan manusia biasa. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, saudara-saudara, yang mana penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk ataupun hambanya. Karena penglihatan makhluk atau hambanya terbatas, sebab makhluk dan manusia biasa tidak akan mampu melihat sesuatu yang jauh darinya. Tetapi Allah mengetahui apa-apa yang rahasia di antara makhluknya dan apa-apa yang direncanakan oleh makhluk-makhluknya. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah akan tuli dengan suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat. Dia Allah yang maha mengetahui. Tidak ada manusia yang tahu di alam dunia kecuali atas izin dan ilmu Allah. Sedangkan manusia yang mengetahui, mereka hanyalah para pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha mulia, yang maha ada, yang maha agung, yang mana dikatakan di dalam hadis qudsi, andai kata manusia dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman berbuat taat kepada Allah, tidak akan menambahkan kemuliaan dan keagungan Allah. Dia Allah yang maha wujud, yang maha ada, yang ada selain Allah akan sirna dan akan hampa. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang wujud, yang ada, yang bernyawa akan sirna dan binasa. Yang ada cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, alhamdulillah, segala puja dan puji kita haturkan kepada Allah, karena pujian hanya pantas kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini, Allah memberikan kita kemuliaan, Allah memberikan kita kenikmatan. Apa nikmat dan kemuliaan itu? Allah dudukkan kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai di alam dunia ini adalah masjid. Maka kita dihadirkan, kita didudukkan dalam rangka memperingati lahirnya Nabi Muhammad di tempat yang paling terbaik di alam dunia, yakni masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan duduknya kita di rumah Allah, di masjid ini, memberikan cahaya dalam hati kita, sehingga kita bisa mengikuti jalan orang-orang yang mulia, yang mana jalan semuanya itu mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dijadikan kita orang yang beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang mulia ini kita duduk bersama-sama dalam rangka mensyukuri atas lahirnya manusia yang paling terbaik, yakni Nabiuna wa Maulana Muhammad. Bagaimana mungkin manusia seperti Rasulullah tidak akan kita syukuri jika dalam riwayat, saudara-saudara, orang-orang Yahudi bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun. Kemudian amal ibadah itu dijadikan amal
dengan selamatnya alam semesta ini, dengan adanya surga dan neraka, dengan adanya jin dan manusia, sebab adanya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang duduk memuliakan Nabi, orang-orang yang duduk memperingati hari lahirnya Nabi adalah timbul dari keimanan yang hakiki, timbul dari keimanan yang sempurna kepada Allah. Sebab banyak orang-orang di akhir-akhir ini, banyak orang-orang yang menisbatkan dirinya ulama, padahal mereka tidak mumpuni, tidak termasuk dalam kriteria para ulama, saudara-saudara. Sebab para ulama, mereka tidak akan pernah mengeluarkan fatwa yang keluar daripada Al-Quran dan hadis serta pendapat dan kias para ulama. Di akhir-akhir ini banyak bid'ah. Orang yang mengadakan maulid dikatakan bid'ah dalalah, perbuatan yang sesat, perbuatan yang keluar dari ajaran Nabi. Padahal saudara-saudara, yang menyuruh kita bergembira bukan malaikat, yang menyuruh kita bergembira atas lahirnya Nabi, adanya Nabi, diutusnya Nabi, bukan para Nabi, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hendaknya dengan adanya karunia Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, hendaknya kalian dengan adanya karunia Allah dan dengan adanya rahmat Allah, falyafrahu, kalian bergembira. Al-Imam Abdullah ibn Abbas dalam tafsirnya mengatakan, karunia Allah al-ilmu. Dalam kitab Ma'alim Tanzil, juga dalam kitab Al-Imam At-Tabari, tafsir Tabari, karunia Allah para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang ilmu, ada yang bilang Islam. Wa rahmatuhu al-Quran. Rahmat Allah itu Al-Quran. Tetapi ada tafsir yang mana tafsir Al-Quran bil-Quran. Ada tafsir Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ada tafsir Al-Quran dengan hadis. Tetapi yang paling sahih, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Wa rahmatuhu, rahmat Allah di dalam ayat tersebut. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Allah yang paling besar adalah Nabi Muhammad. Hendaknya kamu dengan adanya Al-Quran, dengan adanya Islam, dengan adanya ilmu agama, dengan adanya Nabi Muhammad, falyafrahu, kamu bergembira. Jadi saya dan ibu duduk pada malam yang mulia ini menyambut gembira dengan lahirnya Nabi. Bukan Allah yang suruh, bukan malaikat, bukan anbiya, tetapi Allah yang menyuruh kita bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi banyak orang lupa yang gak ngerti Al-Quran, sehingga mereka menafsirkan Al-Quran sesuai pemikiran dan keinginan mereka. Rasulullah telah mengancam mereka dengan hadisnya, man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja orang yang menafsirkan Al-Quran dengan otaknya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, dengan kemauannya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, cari tempatnya di neraka. Makanya ulama tidak berani menafsirkan Al-Quran kecuali mengikuti ulama yang lain, mengikuti pendapat-pendapat sahabat, mengikuti aqwalus salaf, mengikuti pendapat orang-orang saleh yang mana
Bid'ah itu adalah segala sesuatu yang baru yang tidak pernah ada atau dicontohkan oleh Nabi. Tetapi mereka, saudara-saudara, tidak mau menggunakan makalah pendapat para ulama, sehingga mereka telan itu makna bid'ah bulat-bulat. Pokoknya segala sesuatu yang tidak ada sama Nabi dosa, bid'ah, pelakunya masuk neraka. Hadisnya cuma satu. Disangkanya dia yang cuma tahu dalil hadis. Disangkanya dia cuma yang belajar Al-Quran. Disangkanya dia yang tahu mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis dhaif, mana hadis maudhu'. Disangkanya kira para santri tidak belajar tentang hadis. Bid'ah, kata Imam Nawawi sebagaimana dalam kitab Husnul Maqsadi fi amali maulidin Nabi, karangannya Imam Jalaluddin Abu Bakar As-Suyuti. Kita ahlu sunnah tidak mungkin melakukan perkara ataupun perbuatan kecuali ada dalil. Kalau kita berbicara tentang maulid, banyak dalilnya, saudara-saudara. Hadisnya banyak, kitabnya banyak. Tetapi pemikiran mereka yang sempit dan hati mereka yang tidak punya cinta sama Nabi Muhammad. Anda mau berapa dalil dari kaul para salafun saleh? Saya terangkan terlebih dahulu, Pak, biar Anda tahu. Ada orang yang anti tahlil dibilang bid'ah, tidak ada zaman Nabi. Ada yang tidak mau ziarah kubur, bid'ah. Ada yang tidak mau cium tangan ulama, bid'ah. Karena tidak boleh menunduk kecuali kepada Allah, orang bodoh. Mau siapa saja, mau LC, mau doktor, mau profesor, kalau mengatakan cium tangan ulama, cium tangan orang soleh, dikatakan bid'ah, bodoh. Begini saya kalau ceramah, saudara, saya nggak peduli Habib. Kalau Habib ceramah keras dan tidak diundang lagi, masa bodoh, saudara-saudara. Itu saya. Di mana-mana tempat akhlak Nabi memperingati maulid untuk mengikuti akhlak. Akhlak Nabi diantaranya menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit, saudara-saudara. Biar orang awam tidak ditipu. Oh, maulidnya hukumnya haram, dosa. Tidak ada zaman Nabi. Saya paparkan terlebih dahulu, Pak. Maulid memang bid'ah, kata ulama. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu segala perbuatan yang baru yang tidak pernah dilakukan Nabi, tidak ada di zaman Nabi, itu bid'ah. Tetapi ulama ahlu sunnah wal jamaah dari madhab syafi'iyah, pengikut para imam syafi'i, bid'ah terbagi menjadi dua. Di antaranya siapa? Imam Nawawi, Hujjatul Islam. Ini yang ngomong Hujjatul Islam, orang alim. Siapa yang tak kenal Imam Nawawi? Punya kitab Syarah Muhaddab, punya kitab Syarah Sahih Bukhari, Syarah Sahih Muslim, punya kitab Riyadhus Shalihin. Ulama besar, orang wali, wara, zuhud, saleh, ahli ibadah. Beliau bilang apa? Bid'ah itu ada dua. Ada sayyi'ah, ada hasanah. Ada tak baik, ada yang baik. Bid'ah yang tak baik itu apa? Bid'ah yang dilakukan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu tak baik. Paham, Bu? Bid'ah yang jelek itu perbuatan yang baru yang tidak ada di zaman Nabi, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Apa bid'ah yang baik? Bid'ah yang baik segala sesuatu yang baru dikerjakan, zaman Nabi tak ada, tetapi tidak melanggar atau bertentangan dengan Al-Quran dan sampai sini kira-kira jelas tak belum? Jelas belum? Jelas belum? Kembali ke maulid.
semua yang tidak dilakukan Nabi, yang tidak ada di zaman Nabi itu perkara bid'ah sesat. Bapak sering baca Al-Quran? Pernah baca? Berbentuk mushaf? Betul? Kayak buku mushaf? Betul? Itu zaman Nabi tidak ada. Para sahabat semuanya hafal. Kapan ditulis itu Al-Quran menjadi buku Al-Quran? Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Tidak ada zaman Nabi. Tak usah kau baca itu Al-Quran, simpannya. Bid'ah, sesat. Betul? Betul tak? Jadi kalau ada yang ngomong segala sesuatu yang tak ada zaman Rasulullah itu haram, tak usah kau baca Al-Quran. Al-Quran tak ada zaman Nabi. Dibentuk menjadi mushaf buku baru ada di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian ngasih titik harokat ada zaman Nabi. Itu ada setelah zaman para sahabat. Kalau itu dikatakan bid'ah, tak usah kau baca Al-Quran, kau baca kitab lainnya. Kemudian yang nomor 3 Bu, saya tahu setiap kita Ramadan salat tarawih, betul? Betul? Siapa yang pertama kali mengumpulkan orang ramai-ramai dipimpin oleh orang yang hafal Quran? Sayyidina Umar bin Khattab. Tak ada zaman Nabi kumpul 30 hari, kadang Nabi salat tarawih berjamaah, kadang seorang. Itu Nabi. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan selama 30 hari solat tarawih berjamaah dipimpin oleh imam yang hafal Quran. Itu setelah Nabi wafat, tak pernah dibuat oleh Nabi. Itu perkara yang baru, tapi tidak bertentangan dengan tidak bertentangan dengan hadis. Makanya dikatakan hadhihi, adapun ini kata Sayyidina Umar, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah ini dia salat tarawih. Bid'ah, makanya harus kita ini ngaji, harus punya guru, dan gurunya bukan orang sembarangan. Nanti kebiasaan kita ahli sunnah udah hampir menjadi tradisi, ada 40 hari, 100 hari, betul? Ada 1000 hari, ada haul, betul? Ini tak boleh, ini haram, bid'ah, tak ada zaman Nabi. Bodoh. Apa namanya? Bodoh. Bodoh. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tak punya ilmu? Kata ulama dalam tafsir, la yastawi abada la fid dunya wa la fil akhirah. Orang yang punya ilmu dengan orang yang tak memiliki ilmu tidak akan pernah sama dunia ataupun akhirat. Tak akan sama. Makanya Allah bilang dalam ayat yang lain, fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Kalau kita tak tahu hukum, tak tahu ilmu agama, tak tahu tafsir Quran, tak tahu hadis, nanya kepada ulama, nanya kepada orang yang ahli ilmu. Kira-kira dari tadi saya jelaskan, jelas tidak? Jelas tidak? Kalau begitu penting tidak belajar agama, kalau begitu penting tidak cari guru yang lurus, kalau begitu penting tidak cari guru yang ahli sunnah wal jamaah. Betul? Sallu ala Nabi. Bukan apa, banyak sekarang muda-muda jenggot 3 lembar datang, ini tak boleh ni, haram ni, bid'ah ni. Nabi tak pernah mengajarkan. Bodoh. Makanya saya sayang Pak, kasihan anak-anak muda kita di Pontianak ni, blok-blok kalau orang Pontianak ikut pemahaman salah. Mau berapa dalil kau rumah saya? Aku kasih tahu kitabnya, aku kasih tahu tafsirnya. Jangan asal ngomong. Budak-budak muda, orang awam diracun ni satu-satu. Ini saya sampai ngomong bahasa Indonesia ni, takut ada yang tua-tua tak faham pula bahasa Indonesia.
Saya mau pakai bahasa Melayu nih. Kalau tak paham lagi saya mau pakai bahasa Kedua. Ngerti apa tak ngerti? Kasihan mulai yang Melayu tak ngerti. Jangan sampai saya mau pakai bahasa Banjar apa? Paham kan Abian? Nah, kenapa paham kalau itu bahasa Banjar? Mau apa bahasa apa lagi? Dayak, bisa saya. Namanya saya berjalan harus pandai bahasa orang. Betul? Jadi biar masuk kampung-kampung orang itu menjelaskan pakai bahasa biar mudah difahami. Masya Allah. Nah saudara, maulid ini kalau saya kupas tentang istilah perbedaan ulama itu panjang sampai subuh tak selesai. Maulid kata para ulama Imam Ibn Hajar, maulid adalah bid'atun hasanah, perkara baru tapi tak bertentangan dengan Al-Quran. Contoh Bu, saya mau tanya sama mak dan bapak-bapak ini, tujuan maulidnya apa? Lengkap. Tujuan maulid apa? Tujuan maulid satu, bergembira atas lahirnya Nabi. Dalilnya mana Beb? Tadi Al-Quran bilang, Qul, katakanlah, bifadlillah, dengan kurnia Allah, wa birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Siapa rahmat Allah? Siapa rahmat Allah? Siapa rahmat Allah? Falyafrahu, kamu bergembira dengan adanya ilmu dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, apa dalilnya kita harus bergembira? Saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW, beliau itu selalu dipuji oleh sahabat. Adanya maulid Pak adalah kita memuji Nabi Muhammad. Apakah salah memuji Nabi? Saya ambilkan dalilnya, semua dari Quran. Biar orang-orang yang anti perkataan ulama, kau baca Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa rafa'na laka zikrak. Subhanallah. Aku, kata Allah, telah meninggikan sebutan nama Muhammad. Allah yang meninggikan nama Nabi, Allah yang agungkan nama Nabi. Sebenarnya pujian kita ni Bu, mau kita muji Nabi, tak muji Nabi, mau kita salawat sama Nabi, tak salawat sama Nabi, tak malu. Karena Nabi Muhammad sudah diagungkan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalilnya dalam Al-Quran, surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Siapa yang mengagungkan Nabi ini Pak? Siapa yang mengagungkan Rasul? Siapa yang mengagungkan? Bukan malaikat, bukan pujian Nabi kepada Nabi, bukan pujian manusia kepada Nabi, tapi pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama dalam tafsir Al-Baghawi, wa rafa'na laka dzikrak, dari Qatadah dikatakan rafa'allahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi, zikrahu, namanya Rasul, keagungan Rasul, fit dunya wal akhirah. Allah angkat derajat Nabi, Allah angkat nama Nabi, Allah mengagungkan Nabi dunia dan akhirat. Jadi kita kumpul-kumpul ni untuk memuji Nabi, untuk mengagungkan Nabi. Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak? Dua butir saya kasih. Yang ketiga, mau dalil lagi? Longgok sedalil ni. Habib tak boleh memuji. Memuji siapa yang tak boleh? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bahawa janganlah kau puji aku sebagaimana pujian orang Nasrani kepada nabinya. Bodoh. Orang Nasrani itu dilarang oleh Nabi umatnya memuji Nabi seperti orang Nasrani, karena orang Nasrani memuji Nabi Isa sampai
itu yang tak boleh. Kalau dibilang anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa, engkau cahaya ya Rasulullah. Tak percaya Nabi Muhammad cahaya. Allah bilang dalam Al-Quran, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kamu semuanya cahaya dari Allah dan kitab yang penuh dengan penjelasan. Ulama ahli tafsir sepakat siapa cahaya dalam ayat tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Pak, Nabi Muhammad itu cahaya. Elok dipandang, rupawan orangnya. Kata Imam Busiri dalam burdahnya, qasidah beliau, fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Dialah manusia yang paling sempurna zahir dan batinnya, rupawan zahirnya, bagus hatinya. Summa astafahu habiban bari'un nasami, dipilih oleh Allah sebagai kekasih Allah di antara para makhluk-makhluknya. Jadi Allah milih kekasih tak sembarangan. Orangnya paling bagus, betul? Derajatnya paling tinggi, betul? Akhlaknya paling mulia, betul? Makanya akhlak yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran secara terang-terangan, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa yang muji ni? Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad suri tauladan yang baik. Siapa yang bilang baik? Bukan manusia, Allah. Kalau sudah Allah bilang akhlak Nabi paling baik, maka tidak ada akhlak yang lebih baik daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas tak? Jelas tak? Faham tak? Jelas tak? Sallu ala Nabi. Bu, saya dan sampean ini anda semua datang mau kenal Nabi, betul? Sampai kapanpun, sampai hari kiamat, Nabi tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bi fami. Sesungguhnya kemuliaan Nabi, keagungan Nabi itu tak ada batasnya, Pak, dan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata dan lisan yang penuh dosa ini. Mau digambarkan apa Nabi Muhammad? Anta syamsun, anta badrun, kamu bagaikan matahari dan bulan purnama. Allah, kayak apa? Nabi Yusuf saking gantengnya perempuan gila, ngiris tangannya. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Dipotong jari-jarinya, Pak, saking tampannya Nabi Yusuf. Itu separuh dari ketampanan Nabi kita Muhammad. Dikatakan oleh para ulama, andai kata perempuan-perempuan itu melihat Rasulullah, yang diiris bukan tangannya, hati dia yang diiris. Saking tampannya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita mau bicara tentang Nabi, Nabi itu dilahirkan dengan dua bab. Dari sisi cahaya, dari sisi basyariah, manusia, bentuknya. Kita mau bahas yang mana ini? Tak cukup waktu kita walaupun sampai mati. Orang kafir, Pak, kata Sayyidina Ali, man ra'ahu badihatan habbah wa man khalaqahu ma'rifatan habbah. Orang kalau melihat sepintas Nabi Muhammad segan, takut, tak berani. Tapi kalau sudah duduk bareng sama-sama, jatuh cinta. Itu gitu punya Nabi tu. Orang kafir lihat Nabi, lari, Pak. Tak berani dengan Nabi. Wibawa, karismanya. Tapi kalau sudah kenal seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Khalid bin Walid, masuk Islam, melihat Nabi Muhammad. Bagaimana tampannya Nabi Muhammad ni? Apa yang kita bahas ni malam ini ni? Tak selesai. Dikatakan kalau dalam qasidahnya Habib Ali Al-Habsyi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada bulan purnama.
Ibu, bapak pernah lihat bulan purnama? Pernah lihat bulan purnama? Enak tak dilihat? Bagus tidak dipandang? Indah tidak dipandang? Jabir bin Abdullah Al-Ansar pernah duduk dengan sahabat yang lain melihat bulan purnama. Kemudian ditanya, kau lihat bulan purnama itu indah? Indah wahai Jabir, tapi bagiku lebih indah wajahnya Nabi Muhammad. Lebih indah bagiku wajahnya Nabi Muhammad. Para ulama, para sahabat rela tak makan 3 hari. Sayyidina Abu Bakar pernah tak makan berhari-hari karena tak mau sekejap berpisah dari Nabi Muhammad. Indah, elok, menawan akhlaknya, rupawannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita duduk pada malam yang mulia ini, Pak Bu, memuliakan Nabi, memuji Nabi. Apakah memuji Nabi tak boleh? Ada sahabat namanya Thabit, Hassan ibn Thabit. Kalau mau bicara dalil, Pak Bu, sebenarnya mencintai Nabi itu tidak perlu dalil, tapi perlu hati yang bersih dan soleh. Cinta kepada Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, merayakan hari lahir Nabi, tak perlu dalil. Yang perlu apa? Hati yang penuh cinta. Mereka yang ngomong maulid bid'ah, maulid syirik, pelakunya masuk neraka, itu bukan orang bodoh, tahu ilmu, tapi karena hatinya beku, khatamallahu ala qulubihim, dikunci dia punya hati, tak kenal dengan Rasul, hancur pemikirannya. Saudara-saudara, makanya kalau kita mau bicara tentang puji Nabi ini, Allah, pujian malaikat Jibril kepada Nabi ada, pujian Allah kepada Nabi ada, pujian Nabi kepada diri sendiri ada, pujian sahabat kepada Nabi ada, pujian ulama kepada Nabi ada. Mau yang mana dalilnya? Mau berapa bukti? Betul atau betul? Bukan apa Pak di Pontianak ini sayang, 1000 sayang. Banyak para penceramah menyampaikan, masih yang ikut orang-orang yang jenggot kedua lembar. Tahu tak saya dengan orang Pontianak ini, bingung saya. Ngikut mereka, tak suka tahlil, padahal pertamanya suka tahlil. Semenjak saya bermanhaj, ikut salaf. Salaf mana yang kau ikut? Semua para salaf bermaulid. Makanya saya bilang tujuan maulidnya apa? 1, bergembira. 2, memuji. 3, bersolawat kepada Nabi. Bersolawat kepada Nabi. Saya dari tadi dengan anda semua duduk membaca solawat. Ada dalil solawat? Jelas. Surat Al-Ahzab. Makanya kalau punya Quran dibaca, Pak. Jangan jadikan bungkus belacan dosa. Jadikan pajangan. Habib, saya ni dia punya Quran ni, saya beli di Mekah, Habib. Terus bagus, Habib. Tak dibaca. Tak ada, Habib, untuk pajangan. Bodoh. Betul? Punya Quran jadikan pajangan. Mau dari Mekah, dari Mesir. Baca. Iqra, bacalah. Bukan jadikan pajangan Al-Quran. Betul? Bukan koreksi, tapi suruh baca dan baru sebarkan. Dalam Al-Quran Allah bilang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna. Perhatikan, Pak. Saya artikan satu-satu. Biar ibu-ibu, emak-emak ni, bapak-bapak nanti, biar nanti ada ustaz-ustaz, mahasiswa-mahasiswa, pemuda-pemuda masuk biasa ke kampung-kampung, bawa ajaran macam tu. Tak boleh di maulid. Sini kau ajaran, sini. Duduk. Betul? Saya ni 2 ayat pilihan kalau ketemu orang macam itu. 1 pakai dalil lo, tak masuk, saya tombok. Betul? Ajarkan dulu, kasih ilmu, kasih hadis, kasih Quran, kasih makalah perkataan ulama, pendapat ulama, ijma' ulama, kesepakatan ulama. Tak masuk tak dan tak beri berlombok. Betul? Banyak setan ya? Banyak? Saya artikan, innallaha, artinya apa?
sesungguhnya wa malaikatahu beserta malaikat yusalluna alan bersolawat kepada Nabi. Jadi yang mencontohkan solawat pertama kali yang bersolawat bukan Nabi, bukan para Rasul, bukan malaikat, tetapi Allah Subhanahu. Dalilnya jelas. Innallaha sesungguhnya wa malaikatahu beserta malaikat yusalluna senantiasa bersolawat kepada Nabi. Baru Allah bilang, ya ayyuhalladzina wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Jadi Pak, kalau kita baca ini ayat, orang yang tak suka maulid, orang yang tak suka solawat, bukan orang beriman. Kok bisa? Sebab di situ ayatnya Allah bilang, Allah menyerukan, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang bersolawatlah kamu kepada. Kata para ulama, Pak Bu, ini dalil paling kuat bahwa yang pertama kali mencontohkan solawat Allah Subhanahu. Jadi maulid tujuannya untuk bersolawat. Solawat boleh apa tak boleh? Boleh apa tak boleh? Boleh apa tak boleh? Kalau ada yang bilang tak boleh, ambil balat, beri dulu. Kalau tak tahu nah, kalau tak tahu ngaji. Jangan main kafe-kafe aja. Betul Pak? Betul. Jadi hari ini saya memang khusus jelaskan sedikit demi sedikit biar paham. Yang keempat, ini perlu baca dalil solawat Udongo. Ini saya bawa santai-santai biar Bapak Ibu paham maulid ini apa diadakan. 4, diadakan maulid Nabi ini untuk mengikuti Nabi. Untuk mengikuti Nabi. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Qul atiullaha wa atiur dalam ayat yang lain surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau mereka cinta kepada aku, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Tujuan maulid diadakan untuk mengikuti Rasulullah, ikuti solatnya macam mana, ibadahnya macam mana, puasanya macam mana, amalnya macam mana. Makanya inti maulid ini Pak, satu untuk bergembira, bergembira dengan lahirnya Nabi. Boleh apa tak boleh? Ayo jawab yang macam boleh apa tak boleh? Boleh apa tak boleh? Sesat apa tidak? Sesat apa tidak? Dosa apa tidak? Mau dalil? Mau dalil? Mau dengar dalil? Ada satu lagi Pak, biar banyak-banyak dalil. Jadi Bapak keluar nanti ketemu sama orang, saya tak hafal Arabnya, kasih ya terjemahannya, kasih ya bahasa Indonesianya, kitabnya saya sebut. Ada satu ulama namanya Imam Ibnu Katsir. Siapa namanya? Ibnu Katsir. Punya kitab namanya Bidayah wan Nihayah. Nampak alumara makan kali ini. Tanya Bidayah wan Nihayah. Nanti lagu itu harus kuat Pak. Allah itu cinta orang-orang yang kuat, yang perkasa, yang semangat. Allah itu cinta kepada orang mukmin yang gawi, yang kuat. Kalau suruh solawat teriak, tak apa-apa, tak dosa. Mau mekik, mau teriak untuk solawat, tak ada dosa. Karena itu ada dalilnya dalam Al-Quran, ada dalilnya dalam hadis. Kalau mau, aku rumah 24 jam rumah saya. Kalau dibawa sini semua nanti siang ibu-ibu, bila Habib ini selesai ni? Kapan Habib ini selesai ni? Perut dah lapar. Betul?
Ada satu kitab namanya Bidayah wa Nihayah. Bidayawan. Karangannya siapa? Lupa dah. Coba duit 50 dikuang 20 tinggal berapa? Hafal dari duit. Nama ulama susah yang hafal. Betul? Namanya siapa? Ibnu Katsir. Punya kitab namanya Bidayawan. Hafalkan baik-baik. Dalam kitab tersebut diceritakan ini tentang manfaat orang bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Dulu Bu, Pak, kenal dengan Abu Lahab? Kenal Abu Lahab tak? Tak kenal. Pernah dengar tak? Kalau kenal tahu dari mana? Pernah jumpa di mana? Tahu nah? Dalam Al-Quran disebut surat Allah. Tabbat yada Abi Lahabin. Maaf malu. Kalah si muda kecil. Bapak nganga nunggu tadi. Nunggu duit apa? Nunggu THR cair. Jadi ada seorang kafir namanya udah pasti masuk neraka. Betul? Jelas-jelas dalam Al-Quran binasa dan celaka. Betul? Suatu hari ketika Abu Lahab mati, karena kafir, bukan wafat, mati. Ada lagi yang lebih kasar, mampus. Lagi orang kafir. Kalau orang yang beriman meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi. Ketika mati Abu Lahab, Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Siapa Sayyidina Abbas? Siapa? Nah, ini susah lah, tak tahu kan apa. Ini ada perempuan ni. Sayyidina Abbas siapa? Siapanya Nabi? Hah? Bingung. Kata ibu, aman, ponaan, bapak, mana yang betul ni? Nah, sampai saya tanya. Baru-baru ini ada kekerasan KDRT, siapa yang perempuan namanya? Pasti hafal, Lesti kata. Tapi kalau saudara Nabi tak hafal. Laki-laki yang nyakiti perempuan baru-baru ini apa siapa namanya? Tahu, mampu tak tahu. Orang yang dangdutan terkenal nyanyi dulu, zaman dulu siapa? Ngebutnya siapa? Apa kalau artis? Kalau nama-nama keluarga Nabi tak? Nah, inilah kita. Saya mau tanya anak Nabi ada berapa Bu? Bingung. Coba tanya nama artis, pasti tahu. Nah, tanya yang muda-muda idolanya siapa? Opa-opa Korea. Tanya anak Nabi tak tahu. Ada bapak-bapak ni. Sayyidina Abdul Muttalib punya nama apa? Bingung. Cik besok kalau ada pengajian bawa pulpen sama Bu. Catat. Jangan bawa buku ya. Bawa pulpen sama. Saya ulang sekali lagi, pengarang kitab Bidayah wa Nihayah siapa tadi? Ibnu Katsir. Siapa? Ibnu Katsir. Dalam riwayat tersebut Pak, Bu, ini Abu Lahab jelas-jelas celaka masuk neraka, binasa, disiksa dalam neraka. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, dek beradik dengan Sayyidina Abdullah, dek beradik dengan ayahnya Nabi. Mimpi ketemu Abu Lahab. Mimpi ketemu Abu Lahab. Sayyidina Abbas nanya, ya Abu Lahab, apa yang Allah perbuat untuk kau ni apa? Ya Abbas, kau lihat aku ni diseksa. Setiap hari aku diseksa, masuk dalam neraka karena aku tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Muhammad. Tetapi wahai Abbas, setiap hari Senin Allah ringankan siksaanku. Dari setiap jari-jariku keluar air. Dari air itu aku bisa minum.
Ditanya oleh Sayyidina Abbas, apa sebab Allah ringankan daripada siksaan kau? Allah ringankan siksaan aku wahai Abbas karena aku pernah sempat gembira atas lahirnya keponakanku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi beliau mengatakan, idza kana kafiran ja'a dammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu yawm al-isnin daiman yukhaffafu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Jika Abu Lahab makhluk jelas-jelas masuk neraka setiap hari Senin, dapat keringanan karena bergembira atas lahirnya Nabi. Lalu bagaimana dengan kiranya orang-orang yang Muslim mati dalam keadaan bertauhid, bergembira atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir buta dapat keringanan siksa setiap hari Senin, Abu Lahab karena gembira dengan lahirnya Nabi. Apalagi kita, saya dan kalian, saya dan anda bergembira, Islam, mukmin, percaya kepada Allah, iman kepada Allah, percaya kepada Nabi, iman kepada Nabi. Kita bergembira atas lahirnya Nabi. InsyaAllah akan dikumpulkan dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita yang hadir ini Allah ampuni dosanya. Allah jadikan kita orang yang beriman dan bertakwa. Allah jadikan kita orang yang saleh, salihin wa salihat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi Muhammad. Semoga kita Allah jadikan orang-orang yang senantiasa cinta kepada Rasulullah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran para salafus saleh, ajaran orang-orang saleh yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita nanti di akhir hayat kita ditutup akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Dan semoga kita nanti diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bermimpi Nabi Muhammad. Bermimpi Nabi Muhammad. Bermimpi Nabi Muhammad. Dan semoga kita dicatat oleh Allah pada malam yang mulia ini. Anda yang datang rela mengorbankan waktu bawa anak-anak anda, semoga bapak dan ibu dicatat sebagai penghuni surganya Allah, menjadi penghuni surganya Allah, dicatat sebagai orang yang mencintai Rasulullah, dikumpulkan dengan Rasulullah. Ya Rabbi syarifna bi ru'yati sayyidina Muhammad. Ya Rabbi waj'alna wa ahbaban lana fi dharikal firdaus harjuana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Qahhar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala Nabi Muhammad. Salli ala Nabi Muhammad. Salatullah salam Rasulillah. Salatullah
Amen.